Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Kita selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali saya menemui khususnya para subscriber dimanapun berada dan jamaah kaum muslimin muslimat yang selalu cinta kepada para nabi dan rasul, yang senang dengan cerita-cerita tentang sejarah perjalanan kehidupan para nabi dan rasul. Kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu di antara rasul-rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwah, mengajak umat manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul yang bernama Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke sebuah negeri yang disebut atau yang dinamakan dengan negeri Ninawa karena di tempat itu para penduduk atau rakyat umat di tempat tersebut menyembah kepada patung berhala, yang dimana kita tahu bahwa patung berhala itu adalah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Namun karena mereka itu adalah mengikuti tata cara nenek moyang mereka yang belum tentu ajaran nenek moyang atau tradisi nenek moyangnya itu benar, karena kebodohan yang ada pada umat di negeri Ninawa tersebut. Namun ajakan Nabi Yunus alaihissalam kepada penduduk negeri Ninawa itu untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan beribadah kepada patung berhala. Sebagian kecil dari penduduk negeri Ninawa itu mau mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Namun penduduk negeri Ninawa yang begitu banyak, yang lebih banyak mengikuti tradisi nenek moyangnya itu, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam kepada mereka. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Yunus alaihissalam, kami akan tetap beribadah kepada patung berhala ini. Bagaimanapun azab yang akan menimpa kami, kami akan tetap beribadah kepada patung berhala tersebut. Dengan berbagai macam cara Nabi Yunus alaihissalam mengajak umat
di negeri Ninawa tersebut, mereka tetap berpegang teguh pada pendirian mereka untuk beribadah kepada patung berhala. Melihat situasi dan kondisi umat yang sulit dan bahkan tidak mau diajak oleh Nabi Yunus alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat negeri Ninawa itu mau mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Nabi Yunus alaihissalam, tunggu selama 40 hari. Kalau mereka tidak mengikuti ajaranmu selama 40 hari tersebut, maka azab Allah akan turun kepada mereka. Lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam terus melanjutkan dakwahnya, mengajak warga umat di negeri Ninawa itu agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah cukup sampai 40 hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Yunus alaihissalam berfikir untuk meninggalkan negeri Ninawa tersebut. Setelah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan negeri Ninawa tersebut, mulai terasa azab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat di negeri Ninawa tersebut. Mereka benar-benar merasakan panas yang begitu menyengat dan menyebabkan kulit-kulit mereka itu terkelupas. Lalu kemudian panas semakin panas dan menyebabkan mereka itu menjadi sakit. Di saat itulah mereka berpikir bahwa ajakan Nabi Yunus alaihissalam itu adalah memang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dari sanalah umat negeri Ninawa itu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karena umat di negeri Ninawa itu semuanya mengucapkan ampun, bertobat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian umat negeri Ninawa itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah merasakan bagaimana pedihnya yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Yunus alaihissalam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sampai di pinggir pantai untuk ikut naik di kapal yang ada di pinggir pantai tersebut bersama warga masyarakat yang ada di pinggir pantai tersebut. Lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut bersama penduduk tersebut naik ke sebuah kapal laut atau perahu yang ada di sana. Setelah Nabi Yunus alaihissalam menaiki perahu tersebut atau kapal laut tersebut, perahu atau kapal laut itu menjadi oleng, tidak bisa seimbang jalannya, tidak bisa berjalan dengan baik dan normal seperti biasa. Melihat keadaan kapal yang begitu oleng,
para penumpang kapal laut itu berpikir untuk membuang sebagian harta benda yang dibawa oleh mereka ke tengah laut yang begitu luas dan dalamnya. Namun, walaupun begitu banyak harta benda yang mereka buang ke laut, kapal laut pun masih tetap oleng, tidak berjalan normal seperti biasanya. Lalu kemudian di antara sekian penumpang kapal laut tersebut ada yang berpikir harus ada di antara kita yang kita singkirkan dari kapal laut ini. Kalau kita tidak siap untuk disingkirkan dari kapal laut ini, maka kapal laut tidak akan normal seperti yang sebelumnya. Kemudian para penumpang kapal laut itu mengadakan undian. Ternyata pada undian pertama yang jatuh namanya itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Namun karena Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang sangat dihormati oleh para penumpang kapal itu, lalu kemudian para penumpang kapal lagi mengundi siapa yang harus kita singkirkan dari kapal laut tersebut. Pada undian kedua pun Nabi Yunus alaihissalam yang jatuh namanya. Di saat undian pertama, kedua, bahkan di undian ketiga pun nama Nabi Yunus yang harus disingkirkan dari kapal laut tersebut. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada ikan nun untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Apabila Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke lautan yang begitu dalam dan luas itu, maka karena itu adalah suatu kesepakatan para penumpang kapal laut tersebut, lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam yang dibuang ke tengah lautan tersebut. Di saat Nabi Yunus alaihissalam dibuang ke tengah lautan tersebut, ikan nun pun muncul untuk menangkap Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian ikan nun tersebut dimasukkan ke dalam perutnya oleh ikan nun tersebut. Kemudian di dalam perut ikan nun itu Nabi Yunus selalu berzikir, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teringat kepada kaumnya di negeri Ninawa yang ditinggalkannya itu. Kemudian ikan nun pun pergi ke pinggir pantai untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Di saat Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan nun tersebut, Nabi Yunus alaihissalam merasa kelemasan dan tidak berdaya, dan di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus alaihissalam dengan menumbuhkan pohon labu di dekat Nabi Yunus yang sedang tertidur di pinggir pantai tersebut. Lalu kemudian keluarlah buah labu tersebut, dan itulah yang dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam karena selama berhari-hari tidak pernah makan di dalam perut ikan nun tersebut. Setelah Nabi Yunus alaihissalam memakan buah labu tersebut, Nabi Yunus alaihissalam pun menjadi segar bugar, normal kembali keadaannya. Lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam teringat akan tugasnya untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya di negeri Ninawa tersebut,
dan Nabi Yunus alaihissalam pergi menemui kaumnya yang ada di negeri Ninawa tersebut untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perjalanan dakwah dari seorang Rasul Allah yang bernama Nabi Yunus alaihissalam. Semoga perjalanan kehidupan Nabi Yunus alaihissalam bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat Islam di dunia ini. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.